Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak untuk mengawali ibadah kita saat ini. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, dan begitu banyak ketidakpastian di dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, di balik semua kejadian yang ada di sekitar kita, ada Allah yang maha besar, yang berkuasa, yang mulia, yang layak dipuji, layak ditinggikan. Dan saat ini mari kita mengarahkan hati kita untuk memuji dan meninggikan namanya. Biar segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah ke Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah ke Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Kau yang layak dipuji dan ditinggikan.
kami datang kepadamu saat ini Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami mengakui bahwa Engkau Allah yang besar, tetapi kami tidak memuliakan nama-Mu dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang membebaskan kami dari kuasa dosa, dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Hingga saat ini kami bisa datang ke hadapan hadirat-Mu dan beribadah kepada-Mu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat waktu ini, buat kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Berkenanlah atas ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami, melayakkan kami, menyucikan setiap hati kami untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap media yang kami pakai saat ini, peralatan yang kami pakai saat ini, supaya dapat membawa kami untuk fokus menyembah dan memuji Engkau, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Dengan siapa Bapak Ibu Saudara menikmati hari Sabat saat ini? Mungkin keluarga atau teman, atau mungkin Bapak Ibu Saudara menikmati sendiri di rumah. Percayalah, saat ini Anda tidak sendiri, karena kita percaya bahwa kita semua saat ini sedang mengikuti ibadah recording bersama-sama dan bersatu hati untuk memuji Tuhan. Dengan penuh percaya kita nyatakan, satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau saat ini. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan,
Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat apakah ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Keluargaku adalah surgaku." Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
Mari kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah online pada pagi hari ini. Jikalau kami masih harus beribadah dari rumah masing-masing, biarlah sungguh kasih-Mu, karya-Mu, kuasa-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi setiap kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Masih belum memungkinkan untuk kita boleh bersama beribadah di gedung gereja. Sekalipun memasuki masa new normal, tapi saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Menjadi sebuah kesempatan untuk kita mengambil sisi positif dari apa yang sedang terjadi. Kebersamaan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Menjadi kesempatan untuk kita boleh kembali menumbuhkan komitmen-komitmen dalam kehidupan kita, menumbuhkan kebersamaan dalam kehidupan keluarga kita, membangun keluarga kita. Menjadi keluarga yang terus bertumbuh dalam kasih. Keluarga yang terus bertumbuh dalam pengharapan, dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Memasuki bulan Juli ini kita akan berbicara tema kita. Kita akan berbicara tentang keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja. Keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja. Mengapa hal ini sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita? Bahwa sesungguhnya keluarga menjadi pusat dari semua kehidupan kita sekalian. Waktu terbesar dalam kehidupan kita adalah keluarga. Pertumbuhan keimanan kerohanian kita sesungguhnya ditentukan bagaimana kita hidup dalam kehidupan keluarga kita. Kalaupun kita beribadah di gereja, tidak lebih dari 20-30% waktu kita yang kita gunakan untuk kita beribadah di gereja. Selebihnya waktu kita berada di keluarga. Oleh karena itu, di bulan Juli ini kita akan belajar tentang keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja. 18 tahun ketika saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Sampai hari ini juga masih seringkali mendengar ketika jemaat memberitahukan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Bagaimana dalam kehidupan keluarganya mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarganya. Tidak sedikit mengalami persoalan, tidak sedikit mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu penting untuk kita kembali melihat dalam kondisi sekarang ini kita kembali kepada kehidupan keluarga kita. Dan sebuah kenyataan bahwa tantangan persoalan dalam kehidupan keluarga selalu ada. Dan setiap keluarga mengalaminya. Dan saat ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Firman Tuhan dituliskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Minggu ini kita akan belajar tentang relasi dalam keluarga. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kehidupan kita bahwa sesungguhnya dari mulanya Allah merindukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita berbicara tentang kehidupan keluarga dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata relasi diartikan sebagai hubungan atau pertalian. Relasi menjadi sebuah hubungan atau pertalian.
Sehingga ketika kita kembali melihat kepada kehidupan keluarga kita, ketika kita kembali melihat kepada apa yang direncanakan oleh Allah bagi kehidupan keluarga kita sekalian. Dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya dari mulanya Allah telah merencanakan sesuatu yang baik. Allah merencanakan sesuatu yang indah bagi kehidupan manusia. Kalau dalam beberapa hari ini, ketika kita sempat melihat televisi misalnya, infotainment terutama, ketika ada seseorang yang bercerai kemudian dia mengatakan, ini takdir Tuhan kami harus bercerai. Saya tidak pernah meyakini bahwa Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Kalaupun toh kita berbicara tentang takdir Allah dalam kehidupan kita, saya sungguh percaya bahwa Allah tidak pernah menakdirkan, merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berbicara tentang keluarga, apa yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kehidupan kita sekalian. Hanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa dalam kehidupan keluarga, setelah memasuki kehidupan pernikahan, setelah sekian lama menjalani kehidupan bersama dalam kehidupan keluarga, tidak sedikit juga yang masih mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan keluarga. Apa yang sedang terjadi seringkali oleh karena pengenalan-pengenalan antar pasangan yang terjadi justru setelah pernikahan, tidak sebelum pernikahan. Begitu banyak pasangan, mereka yang justru menutupi dirinya untuk tidak mengenal dengan benar, mengenal dengan baik pasangannya ketika mereka sebelum menikah. Sehingga yang terjadi bahwa sepertinya pasangan kita adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang paling baik sebelum pernikahan. Tetapi ketika pernikahan sudah terjadi, kadangkala kita baru mengenal sesungguhnya siapakah pasangan kita. Sehingga terkadang ketidaksiapan kita yang menjadikan kita salah dalam kita menaruh harapan-harapan terhadap pasangan kita. Terlepas dari itu, ketika kita kembali kepada tema kita tentang relasi dalam kehidupan keluarga, pernikahan Kristen, keluarga Kristen adalah keluarga dan pernikahan yang didasarkan kepada komitmen yang luar biasa. Karena pernikahan Kristen adalah pernikahan seumur hidup. Pernikahan Kristen, pernikahan yang tidak dapat digunakan untuk bermain-main. Karena pernikahan ini adalah pernikahan seumur hidup. Ketika kita saat ini, dalam beberapa bulan kita hidup bersama dengan keluarga, lebih banyak waktu kita bersama dengan keluarga kita. Mari kita kembali kepada apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita ketika kita memasuki kehidupan keluarga. Kita melihat kembali apa yang kita harapkan dulu ketika kita telah berkomitmen untuk memasuki kehidupan keluarga. Sehingga kesempatan ini menjadi perenungan kita untuk kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan, mengalami pertumbuhan dalam komitmen kehidupan keluarga kita. Supaya kehidupan keluarga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kembali kita melihat dalam bagian firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam ayat yang ke-18 bagian A, firman Tuhan mengatakan,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ungkapan tidak baik ini adalah menurut pandangan Allah. Tidak baik bukan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah, diciptakan dalam kondisi yang tidak baik, tidak. Tetapi Allah melihat dalam kesendirian manusia ada sesuatu yang tidak baik. Ada sesuatu yang kurang sempurna dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia pertama. Dalam kesendirian ini bahwa Allah melihat ada sesuatu yang kurang. Tidak baik dalam hal ini bahwa bukan menunjukkan ketidakmampuan Allah atau kegagalan Allah dalam menciptakan manusia. Tetapi ungkapan tidak baik di sini menunjuk kepada sesuatu yang kurang lengkap ketika manusia itu seorang diri saja. Dan apa yang dikatakan oleh Allah di sini, bahwa tidak baik di sini bukan berdasarkan penilaian kita. Tetapi tidak baik yang diungkapkan bahwa Allah melihat ketika Allah menciptakan alam ini, bahkan ketika Allah menciptakan lautan, Allah menaruh ikan-ikan dan makhluk-makhluk di lautan. Bahkan ketika Allah menciptakan cakrawala, Allah memperlengkapi dengan burung-burung di udara dan lain sebagainya. Tetapi manusia tidak memiliki partner dalam kehidupannya. Allah melihat ada sesuatu yang kurang, sehingga Allah melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kemudian dalam ayat yang ke-18 bagian B dikatakan, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-18 bagian B dikatakan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika kita berbicara tentang menjadikan penolong, dalam hal apakah Hawa diciptakan untuk dia menjadi penolong? Sekalipun dalam ayat, dalam pasal-pasal selanjutnya pada akhirnya kita menjadi mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah menjadi penolong. Ketika Allah menjadikan seorang penolong bagi dia. Dan di sini penolong tidak berbicara tentang kuat atau lemah. Tetapi penolong di sini lebih kepada memperlengkapi satu dengan yang lain. Ungkapan itu dipertegas dengan kata sepadan yang menunjuk kepada kesejajaran. Dalam bagian ini, dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 bagian B kita bisa melihat bahwa dari mulanya ketika Allah melihat tidak baik ketika manusia itu seorang diri, Allah menjadikan penolong yang sepadan. Di sini bahwa kita diajarkan ketika laki-laki dan perempuan, ketika pasangan suami istri kemudian mereka masuk dalam kehidupan berkeluarga. Ketika mereka telah membangun komitmen untuk menjalani hidup bersama. Sekalipun sebelum menikah mereka tidak memiliki pengenalan yang cukup satu dengan yang lain. Bukan berarti kemudian ketika mereka telah memasuki pernikahan, kemudian mereka boleh mengakhiri. Oleh karena itu saya katakan di depan, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang harus didasarkan kepada komitmen yang kuat. Karena pernikahan Kristen adalah pernikahan seumur hidup. Ketika kehidupan kita mengalami persoalan, ketika kehidupan kita mengalami konflik-konflik dalam kehidupan keluarga kita, mari kita kembali kepada apa yang dari mulanya diajarkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tentang sebuah relasi, tentang sebuah hubungan, tentang sebuah keterikatan di dalam kehidupan kita. Bagaimana suami dan istri ketika memasuki kehidupan keluarga, harus kembali melihat kepada apa yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan.
tentang kesepadanan, tentang kesejajaran. Tidak berbicara tentang lebih kuat ataupun lebih lemah, tetapi firman Tuhan mengajarkan tentang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada orang bertanya, apakah boleh suami ketika di rumah harus cuci piring? Bolehkah ketika suami di rumah harus bantu istri cuci baju dan lain sebagainya? Siapa yang tidak memperbolehkan? Hanya terkadang dalam kehidupan kita membatasi diri kita. Kadang budaya-budaya tertentu yang memang memberikan batasan-batasan tertentu. Dalam budaya tertentu, bagaimana seorang wanita atau seorang istri ini hanya dianggap konco wingking saja. Tapi dalam sisi yang lain, dalam budaya-budaya tertentu, bagaimana seorang wanita atau seorang istri harus bekerja keras, sementara suami harus ada di rumah dan lain sebagainya. Budaya-budaya yang dihasilkan oleh olah dari cipta rasa karsa manusia, ini berbeda antara satu tempat dengan satu yang lainnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang kesepadanan, tentang kesejajaran di dalam kehidupan kita. Ketika setiap kita menempatkan diri kita, ketika setiap kita mampu menempatkan pasangan kita sebagai pribadi yang sungguh-sungguh kita hormati, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh kita hargai dalam kehidupan kita, sebagai orang yang sungguh-sungguh kita yakini bahwa Tuhan yang telah memilihkan bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh mendasarkan kepada komitmen yang kuat dalam kehidupan kita, saya sungguh percaya bahwa kehidupan keluarga kita sekalian akan mengalami sebuah pertumbuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kebahagiaan-kebahagiaan akan nyata, akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Allah senantiasa merencanakan sesuatu yang baik bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu ketika saat ini, ketika kehidupan keluarga Anda mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga Anda, termasuk sangat mungkin jikalau saat ini oleh karena pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit orang yang kemudian mengalami penurunan perekonomian, mengalami putus pekerjaan dan lain sebagainya yang berdampak terhadap kehidupan perekonomian keluarga. Ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Tetapi ketika kita kembali kepada komitmen apa yang diajarkan oleh Allah dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh menyadari tentang siapa kita, siapa pasangan kita, dan kita menempatkan pada posisi yang benar, ada relasi, ada hubungan, ada keterikatan yang kuat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Maka persoalan-persoalan apapun sesungguhnya dapat kita lalui bersama-sama ketika setiap kita menyadari kita membutuhkan pasangan kita. Kita saling membutuhkan, kita harus saling menguatkan, kita harus saling meneguhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu relasi ini sangat penting dalam kehidupan keluarga. Membangun hubungan, membangun keterikatan yang semakin kuat di dalam kehidupan keluarga. Pernikahan, keluarga, ibarat gerbong kereta api. Bagaimana kereta api itu untuk menuju ke stasiun yang lain,
menuju ke tempat yang lain dengan membawa harapan-harapan, membawa beban dan lain sebagainya. Ditopang oleh dua rel yang kualitasnya sama. Ada rel sebelah kanan maupun rel sebelah kiri. Tingginya sama, kualitas bahannya sama. Suami istri, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ada kesepadanan, kesejajaran. Allah tidak mengajarkan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tetapi kesepadanan, kesejajaran. Rel itu ditopang oleh bantalan yang ini menggambarkan tentang komitmen dalam kehidupan saudara dan saya. 1 senti pun rel itu tidak boleh berubah jarak antara rel kanan dan rel kiri. Sedikit saja mengalami perubahan, sangat mungkin kereta itu akan anjlok dan penuh dengan resiko. Kemudian bantalan itu ditopang oleh batu-batu kecil. Batu-batu itu berfungsi untuk menopang getaran. Kemudian juga batu-batu kecil itu, kalau orang Jawa bilang kericak, itu juga sangat menolong untuk menghambat tumbuhnya rumput di antara jalur-jalur itu. Sehingga jalur itu sungguh-sungguh menjadi jalur yang bersih, jalur yang aman untuk kereta itu lewat. Inilah kehidupan kita. Suami istri hidup dalam kesepadanan yang diikat dalam komitmen untuk hidup, menjalani kehidupan keluarga seumur hidup. Persoalan, tantangan menjadi sebuah bagian tersendiri dalam kehidupan keluarga yang memang tidak bisa dihindari tapi harus dinikmati setiap proses yang akan mendewasakan kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, relasi dalam kehidupan keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan mengajarkan bukan tentang siapa yang lebih kuat, lebih lemah, lebih tinggi, atau lebih rendah. Tetapi ketika Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Menjadi sebuah keterkaitan dan keterikatan antara suami dan istri untuk terus menjalani kehidupan bersama-sama. Untuk bisa saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun satu dengan yang lain. Ketika kita menempatkan diri kita seperti apa yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan, membangun relasi, keterikatan, keterkaitan hubungan yang kuat antara suami dan istri. Tantangan apapun, persoalan apapun akan dapat kita lalui ketika kita sungguh-sungguh membangun komitmen dalam kehidupan kita, membawa kehidupan keluarga, hidup dalam kedamaian, hidup di dalam kebahagiaan seperti yang kita harapkan dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan, perjalanan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, tidak jarang Tuhan mengizinkan untuk kami mengalami proses. Kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Bahkan terkadang kami harus terus mengenali pasangan kami dalam kehidupan keluarga kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk kami boleh disadarkan, untuk kami boleh terus diingatkan, untuk kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan, untuk kami menyadari di antara kehidupan kami, suami dan istri, Alkitab tidak mengajarkan tentang siapa yang lebih kuat maupun lebih lemah, siapa yang paling tinggi atau siapa yang rendah. Tetapi Alkitab mengajarkan
tentang kesepadanan. Alkitab mengajarkan tentang kesejajaran. Untuk kami menyadari, untuk kami boleh terus membangun kehidupan keluarga kami dalam keterkaitan dan keterikatan satu dengan yang lain. Untuk kami boleh ditumbuhkan dalam komitmen-komitmen kami sekalian untuk kami menjalani kehidupan keluarga kami. Sehingga keluarga jemaat Tuhan sekalian, keluarga kami semakin tumbuh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat atas keluarga yang lain. Berkat bagi gereja Tuhan, berkat bagi sebanyak mungkin orang dalam kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, berkenaan dengan persoalan, pergumulan dalam kehidupan keluarga Anda, percayalah bahwa ketika Anda sebagai suami istri, Anda saling membangun keterikatan satu dengan yang lain, ketika Anda saling meneguhkan, ketika Anda saling menguatkan, ketika Anda saling menyadari, saling merendahkan diri satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga Anda, percayalah bahwa Tuhan yang akan senantiasa berkarya dalam kehidupan Anda sekalian. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dapat Allah kerjakan, Allah anugerahkan bagi kehidupan keluarga Anda melalui kehidupan Anda sekalian. Hiduplah dalam komitmen untuk saling menjaga kasih satu dengan yang lain, untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghargai, saling menghormati, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain dalam kehidupan Anda sebagai suami istri. Dan Anda akan dapat mencapai harapan-harapan dalam kehidupan Anda ketika Anda selalu bersama, menjalani setiap proses bersama, menikmati setiap proses bersama-sama. Kiranya kasih karunia Allah, berkat Allah, damai sejahtera Allah senantiasa dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam persekutuan Roh Kudus dan kasih-Nya bagi setiap kehidupan kita sekalian, nyata atas setiap kehidupan keluarga Anda sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan keluarga yang taat, yang setia kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.